Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Rajif Ramzani. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang Bootstrap. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang namanya pembuatan aplikasi kasir sederhana ya dengan PHP. Jika kita lihat pertemuan sebelumnya, nah ini adalah pertemuan sebelumnya yang telah kita bikin ya. Aplikasi sederhana dengan PHP, misalkan di sini kita coba dulu ya nama pelanggannya, misalkan Dono. Nama masukan barangnya yaitu tentang sabun, harganya 20.000. Untuk jumlah barangnya kita masukkan 20 misalkan. Lalu ketika kita klik simpan, nah maka akan otomatis menghitung total bayar dan juga diskon. Namun ada sedikit kekurangan di sini, yaitu tampilannya masih sederhana gitu. Nah, sekarang kita akan belajar barang-barangnya di edisi ngobar kali ini untuk mengubah tampilannya dengan menggunakan Bootstrap. Oke, sebelumnya saya sudah membuat suatu desain sederhana ya menggunakan Figma, desain UI-nya. Jadi nanti seperti ini ya, yang tadinya tampilannya sederhana, masih kayak gini ya. Nah, mungkin nanti kita ubah menggunakan Bootstrap. Jadi ada tampilan utamanya dulu ya, ada navbarnya, ada jumbotronnya, terus juga nanti ada botnya, terus ada juga transaksinya. Mungkin nanti tampilannya nggak akan seperti ini ya, karena ini sebagai contoh saja pada sebelumnya gitu. Saya tampilkan dulu di sini. Tapi nanti kita akan ubah menggunakan Bootstrap. Oke, nggak apa-apa ini desainnya juga nanti akan saya share kepada kalian. Kenapa saya sebelumnya menggunakan desain dulu ya, desain UI. Jadi sebenarnya sekarang developer itu dimudahkan dengan adanya Figma ini. Kenapa? Jadi ketika kita mendesain, jadi kan kita sebelum membuat aplikasi atau membuat website itu biasanya itu kita desain dulu gitu. Biar lebih memudahkan nanti seorang front end developer untuk mendesain suatu websitenya. Kenapa mudahnya? Di mana? Jika kita lihat di sini misalkan di menu navbar, ini kan namanya navbar ya, menu ini ya. Ada home, ada bot, ada transaksi, juga ada namanya ini adalah navbar brand ya, yaitu aplikasi kasirku. Nah, misalkan kita pengen lihat nanti codingannya seperti apa, kita tinggal klik saja, ada inspect. Nah, di sini udah dilihatin untuk CSS-nya, untuk tulisannya menggunakan apa, untuk WG-nya berapa, untuk ukurannya berapa. Terus ini menggunakan teksnya apa gitu. Nanti kita akan memudahkan seorang developer pastinya. Juga banyak ya kelebihan-kelebihan si Figma ini gitu tentunya untuk memudahkan si developer ini. Misalkan gambarnya juga sama, nanti ukurannya berapa. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk warnanya, nanti warnanya kodenya berapa. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini desainnya ya, nanti akan kita bikin seperti ini. Gimana caranya? Oke, kita akan belajar bareng-bareng semuanya. Yang perlu kalian siapkan di sini adalah, silakan kalian buka Get Bootstrap, lalu pilih yang ke versi keempat. Oke, nah ini adalah tampilan utama dari Bootstrap versi 4. Sekarang sebenarnya udah ada versi 5, cuman ini saya lebih enak menggunakan versi yang ke-6 gitu ya, versi yang ke-6. Maksudnya versi yang ke-4.6 gitu. Soalnya kan yang versi 5 itu masih baru gitu, masih ada perubahan-perubahan mungkin yang diubah oleh si Bootstrap ini, masih tahap percobaan gitu. Nah, oke, kita akan gunakan yang versi keempat saja gitu si Bootstrap-nya. Sebenarnya untuk memulai kali ini kalian cukup bisa belajar dulu HTML dan juga CSS dasar. Tetapi meskipun kalian masih belum lancar, masih belum bisa, gak apa-apa gitu. Di Bootstrap ini kita sudah menggunakan template. Sebenarnya kita cuma menggunakan copy paste aja. Asalkan kalian sedikit paham lah, itu untuk pasti membantu kalian nanti ketika pembuatan projectnya gitu. Oke, kita mulai. Ini adalah tampilan source code dari pertemuan sebelumnya. Nah, kalian jangan heran, jangan takut nanti apabila kalian kemarin tidak mengikuti atau misalkan kalian belum ngoding kemarin, nanti saya akan share ini codingannya di deskripsinya ya. Oke, yang pertama-tama kita bikin dulu filenya deh, yaitu aplikasi kasir
.html, pakainya HTML saja. Oke, karena kita akan menggunakan Bootstrap, pastinya kalian buka dong Bootstrap-nya. Ini jangan di close, biarin saja. Oke, caranya gimana dong untuk membuat Bootstrap? Kalian masuk ke Getting Started. Di sini ada ya untuk memulainya started gitu. Nah, si Bootstrap ini didukung dengan documentation yang lengkap di sini. Nanti kita akan belajar lah sedikit-sedikitnya gitu ya. Banyak sekali dokumentasinya. Kita gak usah hafalin satu-satu. Yang penting kita banyak praktek saja di Bootstrap ini. Sering menggunakan, maka nanti akan terbiasa menggunakan Bootstrap ini. Oke. Udah masuk ke Getting Started, di sini kita cari ada yang namanya Starter Template. Nah, si Bootstrap ini udah nyiapin. Kita kopikan saja dulu yang ini. Kita kopikan. Terus kita masukkan di codingan yang telah kita buat tadi. Aplikasi kasih.html. Oke, jangan lupa di save saja dulu. Ketika kita running, kita cobain ya. Kita run, open in browser. Kita buka di Mozilla. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Apabila kalian sudah masuk ke sini berarti si Bootstrap-nya udah bisa dipanggil. Oke, kita lihat di codingannya. Kalian jangan dulu bingung ya di sini ya. Sebenarnya ini sama saja strukturnya yang telah kalian pelajari pada sesi sebelumnya. Namun di sini ada sedikit kayak misalkan linknya yang berbeda. Ada linknya di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini mengacu ke website ya, online ya. Di sini ada namanya tuh jsdriver.net ke website orang lain ya. Nah, makanya kali ini saya sarankan kalian harus terkoneksi internet untuk bisa menggunakan si Bootstrap ini. Apabila kalian tidak terkoneksi dengan internet, saya pastikan tampilannya juga akan berbeda, bukan seperti ini gitu. Pasti fontnya juga berbeda nantinya. Oke. Sebenarnya bisa juga ya kita tidak terkoneksi internet apabila kita sudah mendownloadnya di sini. Download terus dimasukkan ke dalam folder. Terus kita open nanti ya untuk codingannya. Namun pada sesi kali ini saya akan online saja ya, terkoneksi internet. Oke. Sudah seperti ini. Oke, kita langsung ke desainnya. Sudah berhasil ya. Di sini, nah untuk tampilan utamanya kita lihat di sini kita satu-satu dulu ya. Kita perbesar dulu. Kita lihat. Nah, ini adalah tampilan utamanya si aplikasinya. Di sini ada navbarnya. Kita fokus dulu ke yang paling atas. Nah, untuk pembuatan navbarnya seperti apa? Nah, oke, kita mulai dengan Bootstrap. Si Bootstrap kata saya itu membantu banget ya buat kita untuk programmer. Kita cari dulu dari sini, kan di sini namanya apa tadi? Navbar ya. Navbar. Udah disediain di sini. Dalam komponen navbar. Oke, kita cari di sini si navbar ini. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya dari Bootstrap. Tetapi kita lihat aja dari contoh yang paling mendekati ya. Yang paling sama lah sedikit-sedikitnya. Agak sama. Kita lihat yang biasa saja ya. Nah, kita pakai yang ini aja deh. Ya, yang simple saja lah. Oke, kita kopikan. Terus kita hapus dulu untuk H1-nya karena ini kita tidak akan menggunakan ya. Agar rapi kita enter dulu ke bawah di sini untuk codingannya. Ya udah gak apa-apa untuk scriptnya kalian jangan memikirkan dulu ini ya untuk scriptnya biarin saja, tapi jangan dihapus juga ini. Biarin saja dulu. Oke. Nah, ini adalah ngodingnya kita akan di sini. Kita kasih title dulu deh. Judulnya adalah untuk judulnya aplikasi kasir. Oke. Nah, di sini saya apabila ngoding itu harus pakai komentar dulu ya. Biar apa? Biar memudahkan kita dalam dokumentasi nantinya gitu. Di sini saya akan buat komentar. Caranya adalah tadi dengan Ctrl / gitu kan. Kalau misalkan menggunakannya VS Code sama kayak saya udah otomatis dibikinin. Oke. Kita tulis di sini untuk komentarnya navbar. Ini bagian navbar gitu ya. Terus ini akhir navbar. Nah, karena tadi kita sudah mengcopy ya, kita pastikan saja di sini. Banyak sekali ya codingannya. Jangan lupa di save. Nah, di sini saya menggunakan extension Prettier ya.
Jadi si codingannya langsung rapi seperti ini tuh. Nah, apabila kita running, kita cobain kayak yang tadi ya, kita refresh. Tuh, sudah ada ya, kayak gini. Coba bayangin kita kalau misalkan kita ngoding satu-satu untuk membuat menu seperti ini. Wah, lumayan lama kan ya. Tadi kita sebutin untuk pembuatan, untuk adanya Bootstrap ini memudahkan suatu programmer gitu. Nah, namun di sini ada yang berbeda. Kalau misalkan kita lihat di desain, di sini namanya aplikasi kasirku, terus untuk posisinya ada di sebelah kanan ya. Oke, kita ke codingan lagi. Kita satu-satu dulu ya. Oke, caranya gimana? Nah, untuk merubah ke kanan ya, sebenarnya kita cukup masukkan saja kode di navbar nav ini ml auto untuk pindah ke kanan. Kita save saja. Kita save, misal kita refresh tuh. Udah pindah ke kanan. Terus kita lihat di desain, untuk menunya itu ada apa aja nih? Ada home, ada about, ada transaksi. Oke, kita ubah saja di sini codingannya. Ada home. Nah, kita lihat ada home. Terus ada apa lagi? Tadi ada about ya. About. Terus ada transaksi. Nanti ketika kita klik home, maka akan muncul ke home. Ketika kita klik about, maka akan muncul tampilan about. Dan begitu pun transaksi. Coba kita running dulu. Nah, udah. Namun di sini ada disable ya. Kita hapus saja untuk disable-nya karena kita tidak akan menggunakan. Nih, ada disable katanya ya. Kita hapus, save. Coba kita ulangi lagi. Tuh. Oke. Nah, untuk judulnya di sini ternyata pakainya aplikasi kasirku, sedangkan di sini masih navbar ya, navbar brand-nya. Oke, kita cari navbar. Nah, ini di navbar brand. Kita ubah si navbarnya menjadi aplikasi, tidak di spasi ya, kasirku. Oke, save. Kita coba lagi. Nah, aplikasi kasirku. Oh, di spasi ya, aplikasi kasirku. Oke, ini. Ini salah yang ini ya harusnya. Oke, kita lihat lagi ke desainnya di sini. Apabila kita lihat ternyata ada jarak ya dari pinggir ini, dari left sama right-nya. Apabila kita lihat di sini masih pojok banget nih gitu kan, udah sama desainnya. Caranya gimana? Kita balik lagi ke codingan. Caranya kita harus bungkus dalam bentuk menggunakan yang namanya container. Oke, container. Penutupnya kita cut saja, pindahin ke bawah, berarti di sini ya. Di sebelum nav. Oke, Ctrl V, save. Coba apabila kita running kembali, di refresh. Tuh, ini akan pindah ya, akan ada jaraknya. Biar seperti ini saja ya. Nah, terus apabila kita lihat di desain di sini, ternyata ini warnanya putih ya, sedangkan kita lihat di sini ada bawahnya itu ada backgroundnya ya, abu. Untuk menghilangkannya kita cukup hapus saja di kelas navbar bg like. Nah, ini bg ini adalah backgroundnya, kita hapus saja bg like-nya. Save. Jika sudah, kita refresh. Nah, sudah warna putih ya. Tuh. Oke, kita lihat ke desain. Kita satu-satu ubah dulu nih. Yang pertama di sini tulisannya itu fontnya menggunakan Viga untuk ukurannya 36 katanya. Oke, saat ini kita masuk ke CSS. Kemarin mungkin kalian sudah belajar yang namanya CSS ya. Di sini juga kita akan pakai CSS-nya. Saya agak akan ngajarin kembali kepada kalian CSS. Silahkan kalian nanti pelajari materi yang sebelumnya telah kalian pelajari.
untuk CSS di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk membuat CSS seperti biasa kita pakai yang namanya komentar dulu. Custom CSS di sini. Oke, untuk CSS kita namanya. Caranya gimana? Kita klik saja link. Oke, link sudah dibikinin. Wrap-nya kemana? Kita bikin aja nanti style.css. Oke, save. Enter saja biar rapi. Nah, sekarang kita bikin dulu file yang namanya style.css. Oke, untuk codingan CSS-nya nanti kita akan simpan di sini. Oke, jangan lupa di save dulu. Nah, tadi kita lihat di desain, ternyata untuk navbar brand-nya ini menggunakan font Viga dengan ukuran 36. Nah, untuk melihat jenis font ini di Google ya, kita bisa ketikkan saja di sini. Google Font. Google Font. Fonts Google sebenarnya. Nah, di sini si Google merekomendasikan begitu banyak tulisannya. Kita bisa gunakan di sini. Kita bisa pakai tulisan yang ada di Google. Karena tadi Viga pakainya. Oke, kita cari di sini Viga. Nah, ini ada si Viga. Kita pakainya seperti ini ya. Si Viga. Kita masuk ke select di style. Nah, di sini udah disediain nih untuk codingannya, untuk CSS-nya juga. Nah, terus CSS-nya itu menggunakan font pemilih Viga sans serif katanya. Oke, yang pertama kita kopikan dulu deh ininya deh, si fontnya. Gak usah di-download ya. Kita kopikan saja si linknya. Karena kitanya online ya. Kita kopikan, masuk ke, kita bikin komentar lagi untuk tulisan. Kita tulisan deh, gak usah pakai bahasa Inggris ya. Tulisan. Nah, kita pastikan saja di sini masih di atas title ya. Kita save. Oke, belum di sini. Ternyata ada lagi yang bawahnya CSS-nya katanya font family Viga sans serif. Kita copy dulu. Setelah di copy, kita masuk ke stylenya, style.css. Caranya gimana untuk memanggil CSS-nya? Kita lihat di sini kelasnya kelas apa. Nah, ternyata untuk kelasnya itu adalah kelas navbar brand. Ya, kita panggil aja di sini. Untuk memanggil kelasnya kita gunakan titik, terus navbar brand. Oke, terus buka kurung tutup ya, kurung kurawa kurung tutup. Nah, kita pastikan di sini font family untuk si navbar brand ini menggunakan Viga katanya sans serif. Jadi didapat dari copy yang dari Google Form itu ya, mengopi terus kita pastikan di sini. Oke, kita coba running dulu di sini. Tuh, udah ubah ya untuk tulisannya ya, sama kayak di desain. Namun di sini ukurannya katanya di desain itu berapa tadi ya? Kita bisa lihat 36 katanya. Caranya gimana? Ya, tinggal kita bikin di sini. Untuk mengubah size tulisan, kita tuliskan saja font size. Oke, font size-nya masih di style CSS ya. Font size-nya berapa tadi? Kita lihat untuk font size-nya. Nih, ada 36. 36 ya berarti. 36 px ya, pixel. Oke, save. Kalau sudah, balik lagi, kita running. Nah, ini katanya. Agak gede ya sekarang ya. Oke, navbar brand-nya sudah. Kita beralih ke ini nih, untuk home, untuk menunya ya. Ada home, about, transaksi. Di sini ternyata beda tulisannya, yaitu menggunakan Roboto dengan font size-nya 14. Oke, kita bikin di sini. Kita lihat lagi di codingannya. Kita lihat di bagian apa ya kelasnya untuk si home ini, untuk si navlink ternyata kelasnya ya semuanya. Oke, kita copy saja deh, copy si navlinknya, kita panggil CSS-nya. Titik jangan lupa ya untuk manggil kelas navlink sama kayak tadi. Untuk jenis fontnya kita lihat Roboto itu apa ya? Kita lihat, buka lagi ke fonts Google. Kita buka lagi, kita pencarian Roboto. Oke, ini banyak Roboto ya, yang ini aja deh.
Kita lihat kayak tadi sama ya, Robotonya pakainya yang ini aja di yang pertama. Bisa nggak ya? Belum muncul ya. Oke, si Robotonya kita coba dulu deh di sini. Untuk font family-nya bisa nggak ya? Font family-nya menggunakan Roboto. Langsung deh Roboto. Kita lihat. Udah otomatis ya si Roboto ini kebaca oleh si CSS-nya. Tuh, udah ya. Roboto ukurannya 14. Kita ke codingan lagi. Masuk yaitu font size-nya. Font size-nya berapa tadi? 14 pixel. Kita save saja. Kita lihat lagi. Satu-satu aja ya. Salah. Harusnya ini. Oke, sudah. Oke, sekarang kita akan lihat ukuran HP-nya. Nah, ini adalah ukuran mobile-nya ya. Udah otomatis tuh dibikinin. Jadi kalau misalkan ini ukuran desktop-nya, nah ketika kita ukuran mobile-nya, tuh udah dibikinin ya. Pakainya menu hamburger ya. Kalau sekarang banyak menyebutnya itu. Tuh, ketika kita klik, langsung muncul menunya ke bawah. Coba kita pikirkan apabila kita menggunakan HTML dan juga CSS yang native, kita tidak menggunakan framework Bootstrap, berapa kode ya yang harus kita bikin ya untuk buat seperti ini saja. Oke, kita lanjutkan saja dulu untuk ukuran desktopnya. Kita kembali ke desain. Nah, untuk navbar ini udah beres nih bagian atas. Sekarang kita fokus ke bagian Jumbotron. Nah, jika kita lihat di Jumbotron ini ya, si Jumbotron ini ada image ya, seperti kita lihat di sini orang sedang duduk di meja komputer ya. Nah, kebanyakan sekarang developer menggunakan desain vektor seperti ini untuk yang sekarang gitu. Ini dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari Undraw ya. Undraw. Silahkan kalian nanti search saja di sini, banyak gambarnya ya. Kalian bisa pilih di sini dari Undraw ini. Nah, browse now. Nah, banyak sekali gambar-gambarnya di sini ya. Nanti juga saya akan kirimkan di deskripsi untuk contoh dari gambar yang telah saya download tadi. Nanti kalau misalkan kalian mau ubah gambarnya, ya kalian tinggal pilih saja. Misalkan yang ini tinggal download SVG-nya. Nanti kita panggil. Oke, ini di Undraw. Nah, selain itu juga biasanya saya melihat desain itu ya, biasanya di Pinterest.id gitu. Pinterest.id. Nah, ini di Pinterest ini kita bisa lihat desain-desain UI maupun UX yang orang-orang bikin. Misalkan kita akan cari web admin, misalkan web admin lah. Web admin desain. Nah, nanti akan dilihatkan contoh-contohnya tuh seperti apa desain-desainnya. Saya biasanya lihat di Pinterest ini. Oke, itu ya. Silakan nanti. Oke, cara bikin Jumbotronnya seperti apa? Kita balik lagi ke Bootstrap-nya. Versi 5, harusnya kita pakai versi 4 aja dulu. Oke. Kita cari yang namanya Jumbotron. Oke, Jumbotron. Nah, kita lihat yang simple saja ya, gak usah pakai button dulu. Kita ke bawah lihat, nah ada yang fluid nih, kita pakai yang fluid ini. Ini adalah codingannya. Seperti biasa kita copy saja, lalu kita masukkan ke bagian Jumbotron. Biar rapi biasa, kita buat dulu komentar di sini, yaitu bagian Jumbotron. Seperti biasa, Ctrl/ akhir Jumbotron. Oke. Kalau sudah ya kita pastekan di sini codingannya. Oke, jangan lupa di save. Coba kita lihat dulu. Kita running, refresh. Nah, sudah ada ya. Tapi ketika kita lihat desain di sini seperti ini, nggak apa-apa. Nanti kita akan ubah sedikit-sedikit. Oke, berarti kita nggak butuh ini ya, fluid Jumbotron.
ininya biarin deh, biar nanti kita ubah saja tulisannya. Si fluid jumbotron ini berarti harus diubah pakai gambar yang tadi ya. Oke, untuk gambarnya saya sudah download sebelumnya. Atau kita download lagi lah ya, di sini belum ada ternyata. Di Undraw kita cari deh gambarnya. Lupa saya gak masukin. Kita cari komputer kalau gak salah ya namanya itu. Komputer. Kita cari codingannya mana. Ah, ini nih. Ada Billing Fraud. Kita download saja dalam bentuk SVG ya. Kalau sudah, ya tinggal di save saja. Save file. Oke, kalau sudah kita buka filenya. Oh, sudah ada, saya udah download nih. Nah, ini nih ternyata filenya ini. Udah saya download. Kita pas copy ini aja ya, copy berarti. Lalu kita masukkan ke folder yang kita bikin tadi di DNK ya, terus persiapan. Oke. Pastekan saja di sini di folder yang kalian bikin. Biasanya saya tuh biar rapi gitu ya, saya taruhnya di folder image ya. Saya bikin folder image, lalu si gambarnya saya masukkan ke bagian image deh semuanya. Oke. Biar rapi saja codingannya ya. CSS juga harusnya ada folder masing-masing, tapi gak apa-apa lah CSS-nya. Biarin saja dulu. Oke, kalau sudah kita buka lagi di codingannya. Nah, ini udah masuk nih image-nya. Nah, sekarang kita akan ubah nih kata tadi. Kita lihat fluid jumbotronnya kita ubah menjadi gambar. Caranya gimana? Ya kita hapus saja dulu untuk H1 fluid jumbotronnya. Karena kita gak akan menggunakannya. Cara menampilkan gambar gimana? Ya kita tinggal klik saja image, enter. Source-nya di mana? Karena kita masukkan dalam folder, berarti kita tulis dulu foldernya. Folder image slash. Nah, sudah dilihatin. Undraw ini ya. Kita save dulu. Oke. Kalau sudah, teman-teman kita refresh saja dulu. Nah, ada ya. Biarin saja dulu untuk bentuknya. Nanti kita akan ubah. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu tulisannya itu selamat datang di aplikasi kasirku. Oke, kita akan bikin langsung saja di sini lah. Langsung saja kita bikin di P-nya ini. Isi P-nya ya, P lead ini kelas lead. Selamat datang di aplikasi kasirku. Oke, save. Kalau sudah, kita refresh saja. Oke, di close dulu aja lah biar gak berat. Udah ya, selamat datang di aplikasi kasirku. Selamat datang di aplikasi kasirku. Namun belum sama ya tulisannya, nanti kita akan ubah. Di desain ini ternyata ada di tengah ya, sedangkan ini masih kayak gini ya. Nah, cara diketengahinnya gimana ya? Oke, cara diketengahinnya kita tulis saja di sini nih, di kelasnya kita spasi text center. Oke, untuk biar ke tengah di bagian kelas jumbotron ini. Kita save. Coba kita reload. Tuh, udah ke tengah ya. Sekarang kita tinggal benerin nih ukurannya. Kita lihat di desain lagi. Untuk ukurannya itu katanya sebenarnya di inspect juga udah ada ya codingannya. Tuh. Width, height-nya segini. Ya udah, kita lihat desain dulu aja 444 sama height-nya 418. Oke, kita balik lagi ke CSS-nya. Kita panggil jumbotron, kelas jumbotron ya. Terus image. Caranya seperti tadi, buka style CSS-nya. Titik jumbotron. Nah, karena kita akan mengubah image, berarti spasi image. Karena si image-nya nggak pakai kelas sayangnya. Jadi caranya seperti ini. Image untuk ukurannya tadi width-nya itu lebarnya berapa ini? 4444.
Ya kita tuliskan di sini 444 pixel. Oke. Untuk lebarnya di sini kita menggunakan height. Untuk tingginya maksud saya ya, ada 418. Height-nya 418 pixel. Oke, kita save. Kita lihat reload. Nah, ya udah. Nah, sekarang kita fokus ke bagian teks ini ya. Menggunakan Roboto lagi, ukurannya 36. Oke, kita bikin di sini. Jika kita lihat di sini namanya itu adalah kelas lead. Ya, langsung aja kita panggil. Bikin lagi titik lead. Oke, buka. Tadi untuk ukuran untuk font family-nya itu jenis teksnya, jenis fontnya itu adalah Roboto. Oke, Roboto untuk ukurannya font size berarti ya. Font size-nya 36 ya kalau nggak salah tadi. 36 pixel. Oke, save. Kita lihat lagi di sini reload. Nah, sudah. Oke, kalau kita lihat di sini ya untuk width-nya itu berapa ya di spek kita lihat. Untuk WG-nya itu adalah 400 ya. Color-nya kita kasih color 000. Oke, kita kasih color di sini. Color-nya itu adalah 000 ya. Pagar 000. Oke, enter, save. Kita lihat di sini. Udah ya, hitamnya agak hitam sedikit lah ya. Oke. Jika sudah, untuk tampilan utamanya berarti kita udah beres nih ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin yang namanya about nih, about. Oke, kita lihat ke sini. Nah, ini. Ternyata apabila kita lihat di sini ada grid system yang dimainin itu ya. Nanti kita akan bahas terkait grid system ini. Jadi ya di sini ada tulisannya, ada about-nya. Aplikasi kasir ini dibuat oleh Rajib Ranjani, sedangkan di sebelah kanannya ini pakai gambar lagi gitu kan. Oke, kita ngoding lagi, kembali ke source code-nya. Beres ya yang ini Jumbotron. Kita bikin salah. Seperti biasa kita bikin komentar dulu. Ini bagian about. Halaman about. Control / bikin akhir about. Oke. About. Caranya gimana? Oke, kita bikin dulu satu-satu. Di sini ada tulisan H1 aja ya, H1 about. Sebelumnya kita pakai kontainer dulu ya biar rapi. Kita bungkus dulu kontainer dalam kontainer. Karena kita mau gunainnya nanti ada dua ya, ada dua tuh sebelah kiri sama sebelah kanan. Kita gunakannya grid system. Nah, di sini untuk membuat seperti itu kita tambahin dulu yang namanya row sama kolomnya. Salah. Kelas call. Kalau misalkan kalian pakai VS Code seperti saya ya tinggal gini aja ya, titik terus call. Udah otomatis dibikinin. Dips call. Oke. Kita bikin dulu H1-nya deh di sini berarti ya. Kita bikin dulu H1-nya di dalam kontainer ini. H1 itu about. Di bawahnya itu ada garis, pakainya HR. Oke, enter saja, save. Kita lihat dulu. Tuh, sudah ada ya, tapi garisnya belum kelihatan. Oke, kita lihat di desain nih. Untuk si garisnya itu pakainya apa ya? Untuk tulisannya itu Roboto. Font size-nya 48. Oke, kita bikin dulu. Balik lagi ke style. Kita bikin kelasnya, ini bagian kelas apa ya? About ya. Kita bikin kelas lagi deh, titik about. Biar rapi ya. Bikin kelas lagi. Namanya kelas about. Kita copy Ctrl X, kita pindahkan di sini berarti Ctrl Save. Nah, biar rapi.
Kelas about ini ada yang namanya H1. H1 ini langsung saja ya, nanti biar semuanya ubahlah. Untuk H1 berarti gak usah pakai titik ya. Untuk semua H1 itu font family-nya Roboto. Untuk font size-nya tadi berapa? 48 pixel ya kalau nggak salah. Coba kita lihat, 48 betul. Coba kita run. Nah, botnya udah. Ternyata di desain itu tadi di kanan ya, sama kayak tadi. Caranya itu balik lagi ke codingan, di about ini, di class about atau di container ya, di container lah kita spasi, tulis text center. Oke. Save. Oke, sudah ya. Oh, jangan di kontainernya ya, biar di sini aja gitu. Oke, gak apa-apa lah, kita coba dulu deh. Coba dulu kita ketengahin. Kira-kira bisa nggak ya nanti bikin call-nya? Oke, di sini garisnya kita lihat di sini garisnya itu menggunakan warna hitam ya, 0000. Wah, di sini 10 ya ternyata, pasti lebih besar nih. Width-nya itu 339. Oke, kita ubah width-nya dulu. Untuk HR, baik ke style CSS. Untuk HR itu width-nya 339 pixel. Oke. Sedangkan untuk bordernya kita lihat di sini, bordernya berapa ya? Di inspect. Bordernya itu 10 px solid 0000. Oke, kita ke sini. Bordernya itu 10 solid, 10 pixel solid pagar 000. Oke, save. Kita lihat di sini. Tuh, waduh, ini terlalu gede ya untuk garisnya ya. Kita perkecil saja lah. Jangan sesuai desain yang itu ya. Terlalu gede ternyata pas kita coding. Coba kita 5 saja deh. Oh, 5 terlalu gede juga ya. Kita ubah ke 3 deh. 3 px saja. Nah, cukup dah segini. Oke, untuk about-nya sudah. Sekarang kita ke teks ini nih. Nah, ada yang perlu kalian ketahui di sini. Untuk membuat seperti ini, kalian harus paham dulu yang namanya grid system. Grid system Bootstrap. Oke, kita lihat di sini di Google. Nah, kita lihat gambarnya sajalah. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya si Bootstrap ini mempunyai grid system ya. Grid system itu kalau misalkan dari layar sini sampai layar sini itu ukurannya itu adalah 12 kolom gitu kan ya. Nih, kolom 1, kolom 2 sampai kolom 12. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita tadi bikin kayak gini ya, 2 kayak gini nih, berarti kita bisa menggunakannya kolom 6 katanya. Terus di sini juga ada ukurannya sebenarnya. Ada small, ada medium, ada large. Tetapi kalian nggak apa-apa lah, nggak usah dulu paham dulu gitu. Untuk grid system nanti saya akan ajarin lebih dalam terkait grid system ini gitu kan. Jadi intinya kalian tahu itu grid system Bootstrap itu semuanya ada 12 gitu, dari pinggir kiri ini sampai ke kanan ini. Kita bisa buat kolom-kolom 12. Nah, sekarang kita mau bikin 2 kolom nih, kolom kiri sama kolom kanan. Oke, caranya gimana? Jadi kita close dulu deh ininya, untuk grid systemnya. Caranya, untuk kolom kiri katanya aplikasi kasir ini teksnya nih, kayak gini, menggunakan Roboto sama ya. Cara bikinnya gimana? Oke, kita ke codingannya, balik lagi. Nah, di sini kita akan gunakan row dan juga kolom. Oke, kalian bikin tadi ya, row, kolom. Tadi karena kita akan bikin 2 kolom, ya, kan semuanya itu ada 12. Kita bagi 2, berarti kolomnya strip 6. Oke, untuk kolom yang pertama, kita kasih teksnya misalkan
Misalkan dulu nih, ini Rajib, kita bikin lagi kolom yang kedua, misalkan call lagi, call MD6 ya, MD6 ya, jangan lupa mida atau ukurannya ya, MD6. Oke, save dulu deh. Save dulu, sedangkan yang kolom kedua kita misalkan Ramzani. Ramzani. Oke, misalkan gini dulu nih, untuk grid sistemnya. Oke, setelah itu kita running dulu. Tuh, udah otomatis dibikinin ya. Ada Rajib, ada Ramzani, 2 kolom di sini. Jadi dibagi 2 nih. Ini grid system yang kiri ukurannya tadi 6 ya, MD6, medium 6. Nah, ini juga sama, MD6. Perbedaannya sebenarnya untuk small, medium sama large itu ketika kita dalam ukuran mobile gitu ya. Nantilah ini akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Harusnya satu sesi ya dalam pembahasan grid system ini. Oke, yang perlu kalian ketahui itu aja dulu gitu. Nah, bagi 2, apabila kita lihat di desain aplikasi kasir, nah kita copy aja deh di sini. Nanti kalian ketik aja ini ya, aplikasi kasir ini dibuat oleh kalian berarti namanya. Oke, kita kopikan saja di codingannya. Untuk kolom yang ini berarti ya, kita ubah menjadi save dulu deh. Aplikasi kasir ini bikin, oke kita reload. Tuh sudah ya, namun di sini berbeda nih. Kayak gini desainnya ternyata. Oke, kita ubah dengan kita akalin saja ya, kita akalin deh, ternyata aplikasi kasir ini katanya, kita enter. Oke, untuk meng-enter di HTML kita udah belajar menggunakan BR. Oke, aplikasi kasir ini, oke, kita save dulu deh, kita cobain dulu aplikasi kasir ini, kita reload, tuh udah ke bawah. Aplikasi kasir ini dibuat oleh BR lagi, dibuat untuk gitu ya, dibuat untuk maksudnya dibuat oleh, oh ini ya, dibuat oleh BR Rajif Ramzani. Nah, nanti karena ini beda satu ya, kita pakai span aja deh, span. Nanti kita akan memasukkan kodenya di sini untuk kode si span ini sampai Rajif Ramzani ya. Terus BR lagi nih, dibuat untuk katanya, kita enter, dibuat untuk BR, enter, memudahkan, enter juga ya, kita akalin saja ini ya, BR transaksi. Oke, kita running. Tuh udah ya. Nah, namun tadi salah kita ya, karena kita menggunakannya text center, jadi semuanya ikut text center tuh, jadi kayak gini ya tulisannya ya. Oke, kalau gitu kita harus ubah dulu ya, untuk si ininya jangan pakai text center, berarti kita hapus dulu deh text centernya, kita hapus, terus kita reload. Nah, masih kayak gini ya, berarti si about-nya kita manual saja ke kananin, berarti untuk H1 pada about kita bikin dulu kelasnya, tadi kan about ya, panggil dulu kelasnya, terus H1 about yang ada pada H1 text elegantnya itu yaitu di center. Oke, save. Kita lihat di sini center. Oke, udah ke kanannya. Oke, sekarang kita fokus ke bagian ya. Oh, ini H1-nya nih. Berarti harus pakai pemilih ini ya. Kita copy saja deh yang ini. Kita copy karena sama ya. Karena sama, salah berarti auto semua aja ya. Kita oke, gak apa-apa deh. Kita coba dulu. Oke, udah ya. Ini ukuran pakai Roboto. Oke. Nah, ini ya. Berarti gini aja deh, karena saya maunya nanti setiap yang H1
itu seperti ini ya, text iconnya center. Oke, gini aja deh. Salah ya. Text iconnya kita pindahin aja deh ke sini untuk semua H1. Nah, soalnya nanti kita akan pakai juga nih. Kita hapus deh buat H1-nya. Oke. Di bagian center untuk setiap H1 ya, berarti kita reload. Nah, sama aja sih sebenarnya. Oke, nanti biar memudahkan ke bawahnya ya. Oke, kita lihat di sini untuk tulisannya itu menggunakan Roboto apa ini? 48 ya. Oke. Kita bikin di sini namanya apa? Kelas di bagian kelas about ya. Terus ada P-nya kita belum bikin ya. Harusnya di sini ada P dulu nih. Ada paragraf ya. Kita gunain Ctrl X, kita pindahin ke sini nih, transaksi. Lupa ya saya. Oke. Belum dikasih paragraf, kita reload pasti sama saja sih sebenarnya. Oke, kita sekarang panggil di CSS-nya. P pada bagian class about. Oke, kita panggil dulu class about. Class about itu bagian P-nya. Itu menggunakan font family-nya yaitu Roboto. Oke, Roboto. Terus font size-nya tadi untuk ukurannya yaitu 48 pixel. Save. Terus kalau kita lihat tadi bold ya font style-nya. Is font style. Font style-nya bold. Boldin deh. Untuk warnanya hitam ya, color-nya 0000. Oke. Kalau sudah, balik lagi kita reload. Nah, ini ya ternyata. Baik lagi kita ke desain lihat. Ternyata di sini Rajiv Ramjaninya itu katanya lebih gede tulisannya. Yaitu pakai Roboto masih tapi pakainya 64 katanya. Caranya gimana? Kalau kita lihat di inspect. Tuh, ada ya di sini ya. 64 katanya tuh pakainya itu ini katanya ya. Color ya. Nah, karena kita pakainya span ya. Nah, tadi ini Rajiv Ramjani sengaja tuh saya kasih kode span biar nanti kita memudahkan di sini pemanggilannya. Oke, untuk setiap span karena ini bukan kelas ya, gak usah pakai titik. Untuk span katanya tadi font pemilinya itu Roboto. Untuk font size-nya tadi berapa? Untuk font size-nya yaitu di desain 64 ya ini ya, 64 tuh. Oke, kita masukkan 64 pixel. Save. Kita lihat, reload lagi. Oke, sudah ya. Apa-apalah gini aja ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di kanannya nih. Di kanannya itu harusnya adalah gambar. Ini juga saya udah siapin nanti seperti tadi ya, download saja. Nanti kalian tinggal lihat di deskripsinya lah. Sudah ada saya siapin gambarnya. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Balik lagi. Karena kita akan gunakan di kolom kanan, berarti di sini ya. Ramjaninya kita ubah. Enter dulu deh biar rapi. Gimana caranya untuk memanggil gambar? Ya kita panggil aja seperti tadi. Image. Search-nya di mana? Di folder image. Slash. Yang mana nih? Yang kedua. Yang ini ya. Namanya ini. Oke, save aja. Kita lihat. Tuh, sudah ya. Nah, namun di sini ukurannya masih terlalu gede. Ya, kalau misalkan kita lihat di diskon, untuk width-nya itu adalah 500, sedangkan height-nya 407. Ya udah, kita balik lagi ke style. Pada bagian panggil kelasnya, pada bagian about ada image, maka ubah untuk width-nya, lebarnya itu tadi berapa? Lebarnya itu adalah 500 pixel, sedangkan height-nya tingginya 407. 500 pixel. Sedangkan height-nya 407 ya tadi ya.
kalau nggak salah. 407 betul. Save. Kalau sudah, kita reload. Tuh, sudah ya. Nah, cuman ketika kita lihat diskon ternyata ada jarak nih antara ini ya sama about-nya, sama HR-nya. Oke, kita bikin jaraknya nih. Caranya gimana cara bikin jaraknya? Ya. Untuk membuat jaraknya, berarti di setiap H1 ya. Gini aja deh, di setiap H1 itu memiliki margin button, ya, berarti bottom sekitar 30 px saja lah. Kita save, kita masuk. Oh, ini maksudnya di HR ya, salah saya. Balik lagi codingannya. Berarti di sini bukan di H1, kita cut, masukkan ke HR. Harusnya di sini. Oke, save. Tuh. Nah, kurang bawah. Coba kita lihat, masukin lagi menjadi 60 pixel misalkan. Tuh, agak bawah sedikit ya. Cukuplah. Oke. Bagian about udah, bagian home juga udah. Nah, cuman di sini saya pengennya ketika ketik about, klik about ini masuk ke halaman about. Caranya seperti apa? Caranya gampang saja, masuk ke aplikasi HTML-nya, kita lihat di navbar ya. Kalau home, kita tulis saja home lagi deh, pagar home, pagar about. Oke, dua aja dulu. Berarti untuk home ini saya pengennya di Jumbotron ya. Berarti kasih ID-nya home, harusnya pakai section ya. Tapi gak apa-apa, kita coba pakai ID. Untuk kelas juga ID-nya about. Seperti ini. Oke, save. Kita lihat, kita reload. Ketika about, nah langsung muncul ke bot. Oke, beres untuk about dan juga tampilan home-nya. Ketika home, masuk ke tampilan utamanya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bikin proses transaksinya. Nah, kita lihat di desain seperti ini ya. Nanti kita gunakan Bootstrap untuk membuat formnya. Namun karena ini terlalu lama, saya akan bikin dua part ya. Yang ini part 1, nanti part 2-nya kita akan membuat form pada transaksi ini agar tampilannya lebih menarik. Oke, next di selanjutnya, di part selanjutnya masih bersama saya Rajif Ramjani. Terima kasih.